wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke bab yang baru ya. Mazidus sulasil ajwafi. Mazid sulasi ajwab ya. Jadi bagaimana si fiil-fiil yang ajwab ini dimasukkan ke sulasi majid. Ya, ini tentu saja kalau untuk yang pemula cukup ya sulasi mujarrad aja dengan segala macam jenis fiilnya ya. Mulai dari yang salim, kemudian ghairu salim, ya mahmuz, mudho'af, kemudian mu'tal, mu'talnya misal, ajwab, nakis, lafif maf'ul, lafif makrun, semuanya dalam bentuk sulasi mujarrad. Itu cukup untuk pemula ya. Bahkan durusul lughah jilid 2 itu sampai situ ya. Nah, durusul lughah jilid 3 itu baru masuk ke mazid-mazid ya. Nah, jadi ini agak apa ya, kalau di matan al-izi kan campur semua dia ya. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'il ajwab dimasukkan ke wazan ya sulasi mazid ya, mulai dari mazid 1, mazid 2 dan mazid 3. Wa mazidus sulasi la yu'tallu minhu illa arba'atu ya abniyatin. Illa arba'atu, kok ilahnya arba'atu? Setelah ilah kan biasanya nasab ya, karena di situ ya istisnanya mulghat. La yu'talu arba'atu gitu. Yu'talu minhu arba'atu asalnya seperti itu. Kemasukan ilah. Jadi memang arba'atu di situ i'rabnya jadi naibul fa'il dari yu'talu ya. Wa mazidu sulasi la yu'talu minhu illa arba'atu abniyatin. Dan mazid sulasi tidak mengalami proses i'lal ya. Proses i'lal itu apa? Geser-geser harokat ya, bolak-balik huruf ya, hapus menghapus ya, tuker-tukeran posisi, itu i'lal ya. Nah, tidak mazid sulasi ajwab itu tidak mengalami proses i'lal kecuali 4 aja. Jadi 4 ini mengalami pergeseran-pergeseran, penghapusan-penghapusan seperti itulah ya. Pembalikan huruf. Berarti selain dari yang 4 itu tidak. Ya. Wahia apa saja yang 4 itu? Gitu ya. Oke, kita tulis ya. Judulnya apa ya? Whiteboard. Ya. Oke. Nah, judulnya apa ya? I'tilal ya, i'tilalu ya, asulasi ajwabus sulasi gitu kali ya. Ya, oke, kita tulis di sini judulnya adalah apaan nih? Pulpen. Oh, pantesan. Udah tuh ya. I'tilal ya. Nah, i'tilal itu masdar dari i'talla ya. I'tilalu ya, as-sulasi al-ajwab gitulah ya. I'tilalu ya, as-sula kabar bos, as-sulasi al-ajwab ya, al-ajwab itu ya. Nah, ada di 4 wazan katanya ya. Oke tuh ya. Mu'tal, i'tilal, sulasi ajwab itu ada di 4 wazan. Yang pertama ya, di wazan apa saja? Ajaba yujibu, berarti dia dari wazan ya af'ala. Itu ya, wazan yang pertama adalah wazan af'ala. Af'ala.
Contohnya ya. Nah, di sini contohnya adalah ajaba. Gitu ya. Ya. Jelek tulisannya. Terus yang kedua ya. Wazan apa? Istaf'ala. Ya. Is Nah, istaf'ala. Contohnya adalah istaqoma. Ya, istaqoma. Kemudian ya yang ketiga adalah wazan. Nah, ya. Inqada. Ya, berarti wazan in fa'ala in. Nah, ya. In fa'ala. Ya. Nah, wazan in fa'ala contohnya adalah in qada. Ya, in qada, in qiyad ya. Kemudian yang keempat adalah ikhtaro, berarti wazannya adalah if. Nah, ya, ifta'ala. Oke. Ini in fa'ala, ini ifta'ala. Ya, ifta'ala contohnya adalah ikhtaro. Ya, ikhtaro. Gitu ya. Oke tuh kelihatan ya. Digedein satu-satu. Nah, ini. Ya. Jadi ajwab dimasukkan ke sulasi nomor ibu baru. Kelihatan tuh nomor yang telepon. Kelihatan nggak di layar? Gimana? Ayo lo jawab apa tolak? Ayo lo. Ibu antum. Ibu antum mah harus dijawab. Balikin ke layar. Baik ya. Ibu mah harus dijawab. Ya. Wah. Ajaba yujibu wahia, apa saja keempat wazan ini? Yang pertama adalah ajaba yujibu ijabatan ya. Wal aslu ijwab. Nah, di sini yang disebutkan asalnya tuh cuma yang masdarnya aja, padahal harusnya dari ajaba. Jadi dari kata apa? Dari kata jawab ya. Dari jawab. Jangan dulu ke whiteboard deh, ini dulu. Dari kata jawab ya, jim wawu ba kemudian dimasukkan ke af'ala ya. Jim wawu ba yang pertama adalah ajaba ya. Nah, ya. Layar. Oke, ya. Kelihatan. Nah, ya. Yang pertama adalah si af'ala dulu ya, ajaba. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana sih dari ajaba menjadi seperti itu? Ya kan dari jawab ya, jim, kemudian wawu, kemudian ba. Ya, kemudian si jim wawu ba ini dimasukkan ya ke dalam wazan af'ala. Si jim wawu ba ini ya dimasukkan ke af'ala ya. Nah, maka menjadi ajwaba. Ya enggak? Ya kan? Af'ala ya, ajwaba. Nah, di sini ada huruf penyakit yaitu wawu berharokat fathah. Huruf penyakit itu tidak boleh berharokat karena ya orang harokat itu gerakan, penyakit itu sakit. Masa orang yang dulu sakit suruh gerak-gerak, sayang ya, kasihan. Jadi harus disuruh istirahat. Akhirnya apa? Fathah dari wawu itu mundur ke jim ya. Jadi ajauba gitu ya. Nah, ajauba. Kemudian huruf penyakit sebelumnya fathah, maka si huruf penyakit ini berubah menjadi temannya fathah yaitu ajaba. Itu asal usul dari ya jawab menjadi ajaba ya.
Nah, kalau fi'il mudhari'nya bagaimana? Nah, kalau fi'il mudhari'nya af'ala kan berarti yuf'ilu, ya enggak? Ya, yuf'ilu berarti dia yujwibu, ya. Nah, berarti dia yujwibu, yujwibu, ya. Yujwibu. Oke. Nah, kemudian si kasroh dari wawu mundur ke jim, ya. Maka menjadi kepanjangan. Ya, maka menjadi yujibu, ya. Kemudian wawu sebelumnya kasroh, ya, si wawu sebelumnya ada kasroh, maka si wawu tersebut menjadi temannya kasroh, yaitu huruf ya, ya. Jadilah yujibu. Gitu asal usulnya, ya. Maka hasil akhirnya, ya, hasil akhir dari ajwab wawu masuk ke af'ala, fi'il madinya ajaba, fi'il mudhari'nya yujibu, ya. Kemudian sekarang masdarnya, ya. Masdarnya itu adalah af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, kalau masdarnya di sini disebutkan, ya. Asluhu ijwab, ya. Asalnya adalah ijwab. Kemudian sorry. Mundur. Sorry ya, masih amatiran. Kok malah jadi ini sih? Emang sama tangan bisa? Bisa pakai tangan, cuma oh. Kena sedikit kena. Nah, kemudian masdarnya adalah if'alun. Ya, wabun. Dan hamzahnya hamzah koto, ya. Jangan lupa. Wabun. Itu kan? Nah, sama seperti tadi, fathah yang ada di wawu ini mundur ke jim. Oke, ya. Maka menjadi begini. Ijaubun. Itu kan, ya enggak? Nah, di sini terjadi pertemuan dua sukun, yaitu wawu dan alif. Wawu ain fi'il dengan alif tambahan dari wazan. Ya, terus gimana dong? Ya, dihapus enggak? Ya ada yang mengatakan dihapus, diganti dengan tak marbutoh di ujung, dan ada yang mengatakan si wawu ini ke sini berubah jadi tak marbutoh katanya, ya. Maka menjadi, ya, yang asalnya ijawun, maka menjadi begini, ijabah. Gitu, ya. Ijabatun. Ya. Jelek tulisannya. Oke, ulangi lagi deh. Nah, ya, maka menjadi ijabatun, ya. Itu. Nah, itu masdarnya, ya. Nah, kita lihat. Wal aslu ijwaban u'tulla bin naqli wal qalbi, ya. Dia ilalnya itu adalah dengan memindahkan, dengan nakal. Memindahkan apa? Ya, nakalnya itu apa? Nakalnya itu adalah memindahkan, ya, fathah yang ada di wawu dipindahkan ke jim. Kemudian wal qalb dengan membalik. Apa yang dibalik? Si wawu ini dibalik menjadi alif ini, ya. Dibalik. Jadi dia ilalnya ada dua. Nakal harokat dengan qalbul wawi alifan, membalik huruf wawu menjadi huruf alif, ya. Nah, maka tuh lihat. Fajtama'a alifani, maka terkumpullah dua alif, ya, yaitu alif yang pertama ain fi'il yang berubah menjadi alif, alif yang kedua memang tambahan dari wazannya. Fa hudzifat ihdahuma, maka salah satu dari dua alif tersebut dihapus, wa uwidha minhu at-ta'u, maka diganti si alif yang dihapus tersebut dengan ta, dan yang dimaksud tak di situ adalah, ya, tak marbutoh yang ini, ya. Nah, kemudian, ya,
Oke, hapus ya. Ribet itu yang pertama ya. Fi'il madinya ya dari ajwaba menjadi ajaba, dari yujwibu menjadi yujibu, kemudian if'alun ijwabun menjadi ijabatun ya. Ajwaba ajaba, yujwibu yujibu, ijwabun ya menjadi ijaubun, menjadi ijabun, kemudian alifnya dihilangkan salah satu jadi ijabatun ya. Itu masdarnya ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke istiqomah, sekarang bagaimana tasrif lugawinya ya? Soalnya tasrif lugawinya tidak dibahas di sini. Langsung dia ke nakis ya. Sekarang tasrif lugawinya dari ajaba. Kalau fi'il madinya adalah ajaba, ajaba ya, maka tasrif lugawinya begini, kan af'ala af'ala af'alu gitu kan. Ajaba ajaba. Itu bagian Mas Manto deh, Mas Manto. Ajaba terusin ke bawah. Ajaba, ajaba, ajabu, ajabat, ajabata. Terus? Ajabana. Nah, ada yang hilang nggak? Ada alifnya. Alif ain fiilnya hilang. Kenapa hilang? Karena apa ya? Dia Karena pertemuan dua sukun. Sukun mana saja yang dua ini? Yang pertama adalah sukun dari alif karena ain fiilnya berpenyakit. Yang kedua adalah sukun dari lam fiil atau huruf ba. Ba di situ kan lam fiil ya. Kenapa ba-nya sukun? Ya karena fiil madi kalau mutasil dengan domir rofa mutaharik, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na, ini domir rofa mutaharik. Maka huruf lam fiil atau huruf sebelum domir rofa mutaharik ini harus sukun. Itu wajib sukun. Sama seperti kita mengatakan khalaqna, katabna, zahabna, ya, dorobna, nasorna. Itu huruf sebelum na, ta, tuma, tum itu wajib sukun. Nah, sekarang ajaba. Ajaba sebelum ba itu huruf mati yaitu alif. Kemudian ketika domir huna maka ba-nya juga harus mati. Alifnya mati karena memang huruf penyakit. Kemudian ba-nya juga mati karena mutasil dengan na. Jadilah ajabna. Nah, ada dua sukun yaitu alif dengan ba. Dihapus tentu saja yang huruf penyakit menjadi ajabna. Ya. Kalau sudah ketemu ajabna, maka domir anta dan seterusnya tinggal mengganti na-nya dengan ta, tuma, tum, ti, tuma, tun, na, tu, na. Berarti domir antanya, kalau domir hunna-nya adalah ajabna, domir antanya ajabata. terus Ajabatuma, ajabatum, ajabatit, ajabatuma, ajabatunna. terus Ajabatu, ajabana. bagus ya. Sekarang fi'il mudhari'nya. Af'ala yuf'ilu, yuf'ilu berarti yujwibu. Kasroh dari wawu mundur ke ba menjadi yujibu. Kemudian wawunya berubah menjadi temannya kasroh yaitu ya, yujibu. Ini yujibu adalah domir huwa ya. Lihat kan dari jawab tapi si huruf wawunya berubah menjadi huruf ya. Kenapa huruf wawunya? Ketika disulasi mujarrad ya tidak ada yang kalau sudah wawu ya wawu ya dia berubah menjadi alif itu karena memang sebelumnya fathah ya. Nah, kali ini si wawunya berubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh. Yujibu menjadi yujibu. Ajaba yujibu. Sekarang domir ke bawahnya bagaimana tasrif lugawi dari yujibu? Silakan teruskan. Yujibu, yujibani, yujibuna. Tujibu, ujibani, Tujibani, tujibani,
yujibna. Bagus. Hah? Bagus. Ya-nya hilang ya. Asalnya kan dari yujibu. Kemudian yujibna. Nah, kalau mutasil dengan nun niswah maka si huruf sebelum nun niswah atau lampilnya atau di sini huruf ba-nya harus sukun. Yuji kemudian ketemu dengan ba sukun karena bersambung dengan na. Yujibna. Ya. Nah, kalau kata kerjanya aslama kan yuslimna ya. Yuslim, jadi harus mati si lampilnya. Yujibna. Terjadi pertemuan dua sukun yaitu ya dengan eb. Maka yang dihapus yang huruf penyakit jadilah hunna yujibna. Sekarang anta. Ujibu. Anta dulu. Anta berarti Tujibu. iya kan Tadi ujibu apa tujibu? ya, Oh, kayaknya kedengarannya ujibu. Tujibu terus? tujibu. Tujibani. Nah, bukan tujibani, tujibani. Tujibani. Tujibuna. Tujibina. Terus? Tujibani. Tujibna. Terus? Ujibu. Nujibu. Bagus, ya. Itu bisa. Sekarang fi'il amriyah. Lawannya. Nah, ajaba yujibu fi'il amrnya, af'ala yuf'ilu fi'il amrnya adalah af'il. Af'il berarti ajwib. Mentahnya adalah ajwib. Af'il ajwib. Kasroh dari wawu mundur ke jim. Kemudian si wawunya sebelumnya enggak langsung dihapus prosesnya itu. Si wawunya berubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh. Jadi ujib. Nah, ketemu dua sukun yaitu ya sukun ketemu dengan ba sukun karena fi'il amr, maka yang dihapus adalah huruf ya-nya jadilah Ujib. enggak, kan dari ajwib, af'il. Ajib. Jadi ajib. Ajib. Oke, ajib fi'il amrnya adalah ajib. 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 Tasrif lugawi dari fi'il amrnya ajib, terus af'il, af'ila, af'ilu, af'ili, af'ila, af'ilna. Aslim, aslima, aslimu, aslimi, aslima, aslimna. Ajib. Ajib. Ajiba. 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 Ajibu. Ajibi. 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 Ajiba. Terus Ajibna. bagus ya, ajibna ya. Hilangkan itu. Ajibu da'iyallahi ada di Al-Qur'an ya. Bagus ya. Kemudian di situ masdarnya adalah ijabah, kemudian ya isim fa'ilnya af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu isim fa'ilnya adalah muf'il. Ya, aslama yuslimu, islam, muslim. Muslim ya berarti muf'ilun. Berarti kalau dari jawab mujwibun itu kan. Jadi apa mujwibun? Mujib itu ya yang orang Enggak, ini kan yang mentahnya. Mujwibun itu yang mentahnya. Sebelum terkena iklal, setelah terkena iklal matangnya kayak gimana? mujibun. Hah? Mujibun gitu atau mujibun? Hah? Mujibun. J-nya panjang enggak? Enggak, Pak. Pendek. Justru J-nya panjang. Kan Mujibun. asalnya mujwibun. Ya. Terus Karena intinya dipindah ke belakang. apanya yang dipindah ke belakang? Huruf kasrohnya. Kasroh di mana? Kasroh yang di waw. Mundur ke Huruf ke belakang. kemana? Jim, jim, jim. Bukan ke jam di atas. Jim, jim. Ke jim. Terus Terus ya intinya jadi sukun. jadi mujubun dong. Dari wawunya. Terus Karena dia kasroh kan. Harus isba atau ya. enggak harus menyesuaikan. Ya, isba kan milik-milik. Beda lagi, isbah mah lain lagi, beda lagi. Itu nendang belum ke isbah-isbahan belum, cuma di nahu. Karena kasroh. Heeh. Itu jadi ya. Ya, karena kasroh temannya adalah ya, maka si wawunya berubah menjadi kasroh. Yang asalnya mujibun menjadi mujibun. Bagus ya. Kemudian isim maf'ulnya adalah ya muf'alun, muslimun, muslamun, Hujwabun. mujwabun terus menjadi Kasroh fathahnya di ke belakangan. Heeh. Mujaubun. Terus Terus
Terus diganti alif. jadi Jadi mujab. mujabun. Bagus ya. Oke ya. Jadi mujabun ya. Kemudian isim makan, isim zaman, isim alat dari fi'il sulasi itu bentuknya sama dengan isim maf'ulnya ya. Nah, kemudian tadi fi'il amrnya sudah, fi'il nahi itu bagian dari fi'il mudhari'. Itu yang pertama yaitu dari sulasi. Karena kan sulasi mazid itu ada 3 pola ya. Af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu. Nah, dari sulasi mazid 1 huruf ini ya, mazid biharfin, yang bermasalah fi'il ajwab yang bermasalah itu cuma di wazan af'ala aja. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah adanya pergerakan, perpindahan harokat dan pembalikan huruf itu masalah. Nah, berarti memusingkan kita ya. Cuman di wazan af'ala saja, berarti ajwab wazan fa'ala itu berarti tidak ada masalah ya. Ajwab wawi ataupun ajwab ya'i ya. Kalau ya'i berarti misalkan ya seperti misalkan seperti ba ya kemudian nun ya, bayan. Ba ya kemudian nun kalau dimasukkan ke af'ala menjadi ba. Kalau tadi kan jim wawu ba. Jim wawu ba dimasukkan ke af'ala jadi apa tadi? Ada di buku. Jim itu yang mentahnya. Yang masaknya? Yang masaknya ajaba. Ajaba. Kalau ba ya nun masukkan ke af'ala Abiyana. itu yang mentahnya, yang matangnya Abana. bagus ya. Jadi abana ya. Ya, Abana ya. Kemudian fi'il mudhari'nya dari abana. Af'ala fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Abana harus tahu mana yang matang, mana yang mentah. Yang matangnya yang yuf'ilu berarti kalau mentahnya yubyinu, yang matangnya yubinu. Prosesnya sekali apa 2 kali? Kalau yang dari yubyinu menjadi yubinu prosesnya berapa kali? 1 kali, ngegeser harokat doang. Karena memang udah huruf ya. Kalau yang yuje wibu itu 2 kali, menggeser harokat dan mengganti wawu berubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh. Tapi kalau yubayinu karena dia memang dari bayan, yubinu dia cuma 1 kali yaitu menggeser harokat saja menjadi yubinu. Masdarnya adalah if'alun. Jadi gimana kalau bayana ke if'alun? Ibyan terus itu yang mentahnya. Itu yang mentahnya ibyan tuh, ibyanun itu mentah. Kalau yang matangnya ibana. Bagus ya. Jadi ibanatun ya. Si ain fiilnya dihapus ya, berubah menjadi tak marbutoh. Ibanah ya. Kitab yang ada kata ibanahnya contohnya apa? Iya ya, Al-Ibanah Usulid Diyanah ya. Penisbatan ke beliau. Itu bukan ranahnya Mujarab TV ya. Mujarab TV itu bagian bacanya ya. Penisbatannya itu ranahnya channel yang lain aja ya. Gitu. Jangan mancing-mancing Pak Ustadz ya, bahaya ini ya. Kitab yang lainnya ada ibanahnya apa? Ibanatul Ahkam ya, Syarah Bulughul Maram gitu ya. Jadi ibanah tuh dari situ ya. Kemudian ya isim fa'ilnya muf'ilun dari bayana menjadi itu mentahnya matangnya mubinun. Bagus ya. Nah, mubin pernah dengar mubin ya? Fahuwa adu inna syaitana aduun mubin ya. Kemudian kitab yang ada mubinnya, nama kitab yang ada kata mubinnya
Nah, itu mah muhibin beda lagi ente ya, muhibin itu bagian mudoab ya. Kitab yang ada kata mubinnya seperti ya Fathul Mubin ya, Fathul Mubin. Fathul Mubin emang kitab apa? Bukan ya, Syarah Hadis Arba'in karangan Al-Haythami ya. Nah, Fathul Mubin. Bagus ya, kemudian isim fa'ilnya mubin, isim maf'ulnya Muf'alun. muf'alun jadi Mubanun. mubanun ya. Jadi mudah ya? Hah? Jadi mudah. Lah iya kan belajar sama aneh. Gimana sih kalau belajar sendiri mah pusing ya. Fi'il amrnya apa? Af'il. Af'il. Masukin bayana. Abin. Itu mentahnya, matangnya Abin. abin. Bagus ya. Iya gampang ya. Oke ya, itu dari af'ala ya. Sekarang sulasi mazid biharfin itu kan ada 3 pola ya. Tadi af'ala itu memang bermasalah, digeser, diubah dan seterusnya, digeser harokatnya ya. Nah sekarang dari wazan fa'ala ya. Kalau dari wazan fa'ala berarti tidak ada masalah ya. Nanti akan ada di depan ya. Artinya misalkan dari kata qaulun ya. Qaulun ya, dimasukkan ke fa'ala yufa'ilu, maka menjadi qawwala yuqawwilu, takwil ya. Atau misalkan dari kata malun, harta ya. Dari kata mal tuh harta tuh dari kata mawala ya. Mawwala yumawwilu tamwil. Pernah dengar tamwil enggak? Baitul mal wa tamwil itu ya. Yang melakunya Hah? mumawilnya Pak. Ya mumawil lah ya. Nah kemudian kalau misalkan dari bayan ya dimasukkan ke fa'ala maka menjadi Bayyana yubayyin. bayyana yubayyinu tabyin. Tabyin itu dari Nah, tabyin itu dari bayyana ya. Tabyinun tabyinatun tibyan. Dari situ kan wazan fa'ala itu masdarnya ada 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Ya, kalau dari bayana berarti bayyana yubayyinu tabyinun, tabyinatun, tibyanun. Ya, saya biasanya kalau masdar tuh domatain ya. Nah, kalau di fathatain itu bukan sekedar masdar tapi maf'ulun mutlak juga. Kalau masdar itu dia bisa harokatnya bisa fathah, kasroh ataupun domah. Tapi ketika satu pola dengan itu pakai patah Satu pola dengan apa? manusia ketika bersambung berurutan Enggak. jadi tasrik. Enggak. Itu mah antum mengikutin tasrif kayak anak tradisional aja. Dorobaya duribu dorban gitu ya. Wa man droban fa huwa doribun. Itu mah ngikutin amsilah tasrifiyah ya. Enggak mesti ya, enggak mesti harus dorobaya duribu dorban, enggak mesti harus dorban. Dorbun nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang kok. Dorban itu kenapa harus dorban? Ya berarti dia memposisikan dorban itu sebagai maf'ulun mutlak juga. Maf'ulun mutlak adalah masdar belum tentu jadi maf'ulun mutlak. Ya, masdar belum tentu jadi maf'ulun. Karena masdar belum tentu jadi maf'ulun mutlak, berarti masdar bisa dorbun, dorban, dorbin. Tapi kalau maf'ulun mutlak itu pasti dibentuknya dari masdar dan maf'ulun mutlak itu harus mansub, harus dorban. Nah, kalau menghafalkan tasrif menggunakan ya tasrif istilahi menggunakan amsilah tasrifiyah misalkan dia diposisikan posisi maf'ulnya itu sebagai maf'ul mutlak. Dan pasti masdar. Ya, pasti masdar, maf'ul mutlak pasti masdar belum tentu maf'ul mutlak. Iya. Masdar kan bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, sedangkan maf'ul mutlak itu berarti mansub gitu ya. Nah, makanya saya lebih suka untuk yang bagian masdarnya itu didomatainkan. Kenapa? Ya karena masdar itu memang ya, belum punya posisi kecuali ada di dalam kalimat. Nah, dorobayat. Nah, jadi dari bayyana yubayyinu ya kan ada 3 masdarnya. Bayyana yubayyinu tabyinun, tabyinatun, tibyanun. Yang antum sering dengar dari ketiga ini apa? Tiga-tiganya 2 atau 1? Yang antum pernah dengar deh, bukan sering dengar. 2. Tabyin apa artinya? Tabyin pernah dengar di mana? Tabyin itu apa ya? Tabyin sering pernah dengar di satu Pak. Tabyin. Ada nama kitab yang menggunakan kata tabyin. Tabyin kadzibil muftara. Ya, ada kitabnya mengenai ya Abul Hasan Al-Asy'ari juga ya. Kemudian kalau tibyan, kitab yang ada nama tibyannya, wah. Atibyan. Atibyan apa? Quran
Siapa karangan siapa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi ya, atau At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Syekh As-Sobuni ya. Banyak, dan kitab-kitab yang lain yang menggunakan kata tibyan ya. Ya, nama percetakan juga ada percetakan At-Tibyan ya. Solo. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua itu kan yang dari fa'ala yufa'ilu, ajwab dimasukkan ke fa'ala yufa'ilu, tidak ada masalah. Lihat di situ ya. Si wawu dan si huruf ya-nya tidak berubah. Ya, di matan sebetulnya nanti ada ya, tapi ya itulah di matan di sini nggak beraturan ya. Saya urutkan berdasarkan ya, sulasi mazid 1 dulu, mazid 2, mazid 2. Nah, sekarang berikutnya yang sulasi mazid 1 ya. Wazan yang berikutnya adalah fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ya, mufa'alatun wa fi'alun fi'alun. Kalau dari qawama berarti dimasukkan ke fa'ala, berarti menjadi qawama. Yuqawimu, muqawamah ya. Muqawamatun, kemudian ya mufa'alatun fi'alun muqawamatun ya, kemudian kiwamun gitu ya, asalnya kiwamun ya. Kemudian si ya-nya berubah menjadi, si wawunya berubah menjadi ya, menjadi kiamun. Fi'alun ya, berarti menjadi kiwamun gitu ya. Kemudian kiwamun, kiwamun ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang sering kita dengar adalah mukawamahnya. Hamas itu kan harokah mukawamah ya. Mukawamah. Kalau dari ya ajwab ya seperti misalkan baya'a yubayi'u mubaya'ah ya. Baya'a itu artinya membaiat ya. Baya'a yubayi'u artinya adalah membaiat. Mubaya'ah itu artinya adalah baiat. Jadi di sini si wawunya dengan si ya-nya tidak berubah menjadi huruf yang lainnya, waw ya waw aja. Qawwama yuqawwimu taqwim, qawwama yuqawwimu, si wawunya tetap ya. Jadi memang cuman wazan af'ala aja yang si wawunya berubah menjadi alif. Aqama yuqimu iqamah, abana yubinu ibana. Kemudian sekarang ke sulasi mazid 2 huruf. Sulasi mazid 2 huruf wazannya adalah tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla ya. Yang bermasalah yang terjadi i'lal cuman di 2 wazan dari sulasi mazid 2 huruf ini ya, biharfaini ini, yaitu yang wazan ifta'ala dan infa'ala. Berarti wazan-wazan yang lain ajwab dimasukkan ke tafa'ala dan tafa'ala, wawunya dan ya-nya tidak berubah ya. Taqawwala tetap wawunya tetap jadi huruf wawu, tidak menjadi taqawwala, enggak. Taqawwala. Tabayyana ya, bayana dimasukkan ke tafa'ala menjadi taqawwala ya taqawwalu, tabayyana ya tabayyanu, tabayyun ya. Tabayyun dulu antum, tabayyun gitu ya. Kemudian tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulun ya. Tabayana ya tabayanu, tabayun. Kalau tabayun itu artinya saling berbeda ya, berkebalikan lah ya, kebalikannya tabayun ya. Nah, kalau tabayyun, nah ini yang sering kita, antum udah tabayyun belum? Nah dari situ ya, dari tabayyana ya tabayyanu, lihat huruf ya-nya tidak berubah ya. Kemudian nah yang jadi bermasalah itu adalah di ya wazan ifta'ala dan infa'ala ketika ajwab masuk ke wazan ini ya. Kemudian tapi di sini istiqomah dulu ya. Nah ya, istaqoma yastaqimu, wastaqoma yastaqimu istiqomatan, wanqada yanqadu inqiyadan, wakhtaro yakhtaru ikhtiyaron ya. Nah kalau yang infa'ala berarti ikhtayaro ya, asalnya dari khiyar ya, khiyar itu pilihan ya. Nah ikhtayaro, ikhtayaro menjadi ikhtaro, yakhtayiru, ikhtayaro, yakhtayiru ya, ikhtaro menjadi yakhtaru
ya. Ikhtaro yakhtaru. Menjadi ikhtiar ya. Nah, kalau masdarnya iftial, ikhtiar udah selesai ya. Kemudian inqada ya inqawada ya yanqawidu gitu ya. Qada karena dia dari qada yaqudu ya inqawada yanqawidu inqada yanqadu inqiwad menjadi inqiyad. Ya, inqiyad itu artinya adalah tunduk ya. Inqada yanqadu inqiyad. Qiyadah mah pimpinan. Nah, sekitar itulah. Qiyadah itu pimpinan. Qaid itu pemimpin. Kalau qiyadah kepemimpinan. Kepemimpinan ya. Inqada itu berarti tunduk ke pemimpin, kurang lebih seperti itulah ya. Ya kemudian ya jadi dari ifta'ala, ikhtaro, yakhtaru berarti ada proses i'lal di situ. Infa'ala ya menjadi inqada yanqadu juga ada proses i'lal. Kemudian dari sulasi mazid ini ada satu wazan lagi yaitu if'alla. Ya if'alla itu enggak disebutkan bersini berarti if'alla berarti tidak bermasalah ya. Contohnya misalkan seperti aswad itu kan ada wawu di situ ya enggak? Aswad dari kata ya sawad ya sawadul a'zam. Nah, sawad dimasukkan ke if'alla, si wawunya tetap tidak berubah menjadi huruf selain wawu ya. Nah, iswadda ya if'alla ya aswad hitam, iswadda menghitam. Fa amal ladzina swaddat ya kemudian dari bayad abyad putih ya. Ya enggak, itu mah kan bukan ajwa. Ini kan sedang ajwa. Ya, ibyaddo ya iswadda menghitam, ibyaddo itu memutih ya. Wa ammal ladzina byaddat ya iswaddat wujuhuhum ibyaddat wujuhuhum. Ya, kalau yang wajahnya menghitam di neraka, yang wajahnya memutih di surga ya. Nah, berarti si wawu dan si ya-nya dimasukkan ke ain fi'il wawu dan ain fi'il ya-nya dimasukkan ke wazan if'alla tidak berubah. Iswadda ya iswadda ya ibyaddo ya ibyaddo gitu ya. Kemudian setelah itu ke sulasi mazid 3 huruf. Yang pertama adalah wazan istaf'ala ya qaf wawu mim ya koma yakumu dimasukkan ke istaf'ala menjadi istaqwama. Istaqwama yastaqwimu istiqwam ya. Nah, dari istaqwama menjadi istaqoma. Istaqwama fathah dari wawu mundur ke qaf, istaqauma wawunya berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah, istaqoma. Yastafilu, yastaqwimu, yastaqwimu kasroh dari wawu mundur ke yastaqwi ya, kasroh dari wawu mundur ke qaf, yastaqimu wawunya berubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh, yastaqimu. Kebayang ya. Jadi istaqama yastaqimu. Kemudian masdarnya adalah istif'al, istiqwam. Fathah dari wawu mundur ke qaf ya. Kemudian wawunya berubah menjadi alif. Pertemuan 2 alif, salah satunya dihapus diganti dengan tak marbutoh di ujung. Jadilah istiqomah. Dah segitu ya. Yang bermasalah cuma 4 wazan ini aja. Wa idza banaitaha lil maf'uli ya, wa idza banaitaha lil maf'uli jika kamu membentuk si fi'il ajwab tersebut menjadi menjadi majhul ya, banaita lil maf'ul itu berarti menjadikannya majhul. Kulta maka engkau mengatakan begini, af'ala uf'ila ya, uf'ila wiba kasroh dari wawu mundur ke jim ya, ujiu ba wawunya berubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh, jadilah ujiba ya. Uf'ila yuf'alu ujwiba ujiba yuf'alu yujwabu menjadi yujwabu, fathah dari wawu mundur ke jim, wawunya berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah, jadilah yujabu ya. Ujiba yujabu.
Kemudian istaqoma yastaqimu, kalau majhulnya berarti ustuqwima. Ustuqwima menjadi ustukima ya. Yustaqwamu menjadi yustaqomu ya. Kemudian ya inqada yanqadu dimajhulkan menjadi asalnya kan unkuyida ya. Nah, itu dari wawu ya, sorry. Unkuwida. Hah? Kopnya pendek. Unkuwida. Ya. Kemudian ya kasroh dari wawu mundur ke qaf ya. Infa'ala yanfa'ilu unfu'ila yunfa'alu unkuwida, kasroh dari wawu mundur ke qaf menjadi ki ya. Kemudian si wawunya berubah menjadi huruf ya. Nah, hamzah wasalnya ketika majhul kan memang doma ya, unkuwida. Tapi karena qafnya di situ menjadi kasroh karena mendapatkan kasroh dari huruf wawu menjadi inqida. Bukan unkida tapi jadi inqida ya. Unkuwida yunqawadu jadi inqida yunqadu ya. Ikhtaro yakhtaru ukhtuyira menjadi ya ikhtira, bukan ukhtiro karena huruf ketiganya kasroh jadi ikhtiro yukhtaru gitu ya. Wal amru minha, dan fi'il amr dari ajwab wazan af'ala adalah ajib. Ya, af'il menjadi ajib. Ajiba, ajibu, ajibi, ajiba, ajibna. Kalau istaqama yastaqimu, istaqima ya. Ketika ajib dan ketika istaqim ain fi'ilnya hilang karena terjadi pertemuan dua sukun ya. Istaqim, istaqima, istaqimu, istaqimi, istaqima, istaqimna. Inqada yanqadu fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Yanqadu anta tanqadu, hilangkan taknya jadi inqad. Inqada, inqadu, inqadi, inqada, inqadna. Inqad. Ya, bukan inkid, inqadna. Kemudian ikhtaro yakhtaru fi'il amrnya adalah ikhtar ya. Ikhtar, ikhtaro, ikhtaru, ikhtari, ikhtaro, ikhtarna. Ya, pilihlah ya. Ya, kalau pilihlah saya ikhtarini gitu ya. Pilihlah saya ya ukhti, ikhtarini ya ukhti gitu ya. Ini tuh udah isya belum? Udah kan udah isya. Oh ya tadi soal isya ya. Astagfirullahaladzim, kira itu ini tuh habis maghrib. Udah puyeng Udah agak lewat sih. Udah. Wa yasihu nahu sampai situ dulu ya. Ismul fa'il nanti dulu satu paragraf lagi ding. Wa yasihu nahu qawwala wa taqawwala wa qawwala. Nah, yang tadi kita sampaikan ya. Selain dari 4 wazan tadi af'ala, istaf'ala, infa'ala, ifta'ala, maka ajwab masuk ke selain 4 wazan sulasi mazid ini dia si huruf ajwabnya, si huruf penyakit di ain fiilnya sehat. Tuh lihat di sini qawwala, wawunya tetap ada. Taqawwala, qawwala, fa'ala, taqawwala, tafa'ala, qawwala, fa'ala, taqawwala, tafa'ala, zayyana, fa'ala, tazayyana, tafa'ala, sayaro, fa'ala, tasayaro, tafa'ala, iswadda ya. Nah, lihat di situ wawunya tetap wawu. Iswadda, if'alla, iswadda, if'alla, ibyadda, if'alla, ibyadda, if'alla. Wa kadza sairu tasorifiha, begitu juga seluruh tasrif-tasrifannya, si wawu dan si ya-nya tidak ada yang berubah, utuh, tidak terkena proses i'lal walaupun dia adalah fi'il ajwab ya. Karena yang mengalami proses i'lal fi'il ajwab sulasi hanya 4 wazan aja. Af'ala, istaf'ala, af'ala dengan istaf'ala satu jenis ya. Bedanya kalau af'ala huruf tambahannya 1, kalau istaf'ala huruf tambahannya 3.
ininya sama ya. Af'ala kemudian istaf'ala kemudian ya infa'ala kemudian ifta'ala itu yang bermasalah, sisanya tidak bermasalah. Nanti berikutnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il ajwa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.